Perhatikan pernyataan berikut, pernyataan yang menunjukkan sifat zat padat. Nah, yang mana yang termasuk dalam sifat-sifat untuk zat padat? Yang pertama, letak molekul berjauhan. Ini adalah sifat dari zat gas ya, dari gas. Jadi bukan yang ini. Ini bukan karena ini sifatnya gas. Bukan sifat dari zat padat. Lalu letak molekul sangat berdekatan. Nah, ini betul. Ini adalah sifat dari zat padat. Gerak molekulnya bebas, ini juga bukan. Ini adalah sifat dari gas juga. Gerak molekul tidak bebas. Nah, ini baru untuk zat padat. Susunan molekulnya teratur, ini juga zat padat. Susunan molekul tidak teratur, ini sifat dari gas ataupun zat air. Zat air juga sama, molekulnya tidak teratur. Jadi jawabannya adalah yang 2, 4, dan 5. Yang D ya, berarti ya, ini. Ya, silakan ditulis dulu. 4 orang siswa melakukan pengukuran benda, hasilnya adalah seperti tampak pada tabel. Jadi siswa A itu mengukur benda dan masanya 44,8, volumenya 64. Siswa B masa bendanya 38,4, volume bendanya 48. Dari semua siswa yang mengukur benda itu dengan bahan yang sama adalah siswa mana? Jadi ada 2 siswa yang mengukur benda yang sama. Benda dengan bahan yang sama. Siswa manakah itu? Untuk mencari ini kita harus hitung dulu massa jenis dari setiap benda. Untuk benda yang A misalnya ya, itu massa jenis itu kan massa dibagi dengan volume. Yang A berarti 44,8 dibagi 64. Hasilnya adalah 0,7. Lalu yang B, siswa B sama massa dibagi volume ya, 38,4 bagi 48 sama dengan 0,8. Yang C massa jenisnya berarti 21,5 dibagi 27. Ini sama dengan 0,8 juga. Jadi yang ukur sama tuh yang B dan C ya. Kita cari yang D juga deh. Massa jenisnya adalah 18,9 dibagi 30. Hasilnya adalah 0,63. Nah, yang massa jenisnya sama adalah yang B, yang ini, dan yang C. Jadi jawabannya B dan C. Ya. Silakan ditulis dulu.
Membekunya air menjadi es, termasuk perubahan fisika. Sudah pasti ya, fisika. Karena dia tidak disertai dengan terbentuknya zat jenis lain. Jadi zatnya masih sama. Karenanya dia perubahannya adalah perubahan fisika yang beda ya. Gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis itu adalah adesi. Yang C, sedangkan kohesi itu adalah yang sejenis. Jadi kalau yang tidak sejenis adesi, yang sejenis adalah kohesi. Meniskus itu adalah bentuk permukaan, bentuk lengkungan permukaan zat yang ada di dalam bejana. Dia ada dua meniskus itu, ada meniskus cembung dan ada meniskus cekung. Contoh meniskus sini ya. Jadi bentuknya dia bisa, saya buat dulu dua deh. Nah, dia bentuknya bisa begini, cembung, bisa juga begini, cekung. Kalau yang bentuknya cembung ini adalah peristiwa air raksa di dalam bejana ya. Kalau yang bentuknya cekung ini adalah air. Kenapa bisa dia cembung dan cekung? Jadi kalau yang cembung ini tuh partikel-partikelnya itu yang ada di sini nih. Gaya tarik menariknya kuat sehingga mereka ngumpul di dengan teman-temannya sendiri gitu, ngumpulnya di sini dengan teman-temannya sendiri, nggak mau deket-deket sama kaca bejananya gitu, sehingga bentuknya jadi cekung. Nah kalau air itu gaya tarik menarik antara molekul tidak sejenisnya justru yang malah lebih besar, sehingga dia ngumpul ke pinggiran atas sini sampai ke atasnya gitu, sehingga bentuknya menjadi cekung, meniskusnya menjadi meniskus cekung. Seperti itu ya. Jadi itu yang menyebabkan adanya meniskus cekung dan meniskus cembung. Jadi kalau cembung itu berarti ini ya, adesinya lebih kecil dibandingkan dengan kohesinya. Jadi kohesinya justru yang malah dia lebih besar. Gaya tarik menarik dengan molekul sejenisnya lebih besar. Kalau yang cekung, yang ini ya. Nah kalau yang cekung itu justru malah adesinya yang lebih besar dibandingkan dengan kohesi. Gaya tarik menarik antara partikel sejenisnya justru malah dia tidak sebesar adesinya gitu. Ya, silakan dicatat dulu. Seorang tamu minum segelas air putih. Saat gelasnya dipegang ternyata basah. Alasan gelas menjadi basah saat terkena air adalah karena gaya adesinya lebih besar dibandingkan dengan gaya kohesinya. Jawabannya yang A. Jadi air itu dengan gelas itu dia gaya tarik menariknya lebih kuat dibandingkan antara partikel airnya sendiri. Jadi gaya adesinya atau gaya tarik menarik air dengan gelas itu lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik menarik antara molekul air dengan molekul air yang lain, sehingga gelasnya menjadi basah. Jadi jawabannya adalah yang
yang A ya. Karena air lebih suka nempel dengan gelas dibandingkan nempel dengan teman-temannya sesama air gitu maksudnya. Ya baik, silakan ditulis dulu. Perhatikan proses pengukuran volume batu berikut ini. Ini menggunakan gelas berpancuran dan gelas ukuran. Batunya dimasukin, kemudian nanti air tuh akan mengalir dari sini ke sini gitu. Ke sini. Nah, ternyata air yang keluar itu adalah volumenya adalah 30 cm. Oh, ini kubik ya. Ini cm kubik nih. Salah ini. Cm kubik. Diketahui massa batunya 330 gram. Maka massa jenisnya sebesar, yang ditanya massa jenisnya. Jadi yang kita sudah ketahui adalah volumenya tuh 30 cm kubik. Lalu masanya itu adalah 330 gram. Yang ditanya adalah massa jenisnya. Massa jenis itu kan massa dibagi dengan volume ya. Karena ini udah gram dan sentimeter, jadi langsung kita masukin aja 330 gram dibagi dengan 30 cm kubik sama dengan 11 gram per cm kubik ya. Jawabannya adalah yang D. Kalau misalnya ternyata dia satuannya kilogram ya, kalau misalnya dia satuannya kilogram maka dijadikan gram dulu. Karena massa jenis itu satuannya adalah gram per cm kubik atau kilogram per meter kubik. Jadi disesuaikan dulu ya. Baik, silakan tulis dulu. Sebuah tabung diisi dengan air raksa. Ternyata permukaan air raksanya jadi cembung atau meniskus cembung. Peristiwa ini terjadi karena kita sebetulnya udah bahas ya di nomor yang sebelumnya ya. Jadi air raksa itu di tabung itu dia menjadi cekung. Menjadi cekung begini tuh karena gaya tarik-menarik antar molekulnya tuh kuat. Jadi kohesinya tuh kuat. Gaya kohesinya itu lebih besar dibandingkan dengan gaya adhesinya. Jadi gaya tarik-menarik antara dia sendiri tuh dia kuat nih di sini nih. Dibandingkan dengan gaya tarik-menarik antara air raksa dengan kaca. Jawabannya adalah yang D.